Kufra Godiva is back. Ini dia. Salah satu mungkin harapan yang bisa dimanfaatkan oleh para pasukan Aura Fire untuk melakukan team fight yang besar untuk bisa mengcounter Parsianya untuk menghentikan pergerakan dari Ki atas Kabuki yang bisa digapai oleh para pasukan dari Bigetron. Tapi Brody bisa jadi pilihan untuk seorang Saken sih. Kalau melihat adanya Brody sekarang sebenarnya bisa juga memecat. Cuma apakah Brody-nya ini mampu untuk catch up menahan dari laningnya? Karena strong laningnya mungkin ada di Kabuki sekarang. Pokingan dari Melissa ini sangat berbahaya untuk seorang Brody. Bisa nggak dinahan sampai bisa di follow up sama Kaya? Atau mungkin Kaya mau babysit? Babysitnya berarti sama seorang Godiva. Atau Iritel mereka bawa. Iritel masih bisa clear cepat. Dan dia mengambil ke arah Moskov ternyata. Moskov dan Akai. Semangat Godiva, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Wah. Ini Godiva Gini, emang Ji, disemangatin rasanya. wanita-wanita semua. Hah? Kenapa ya? Disemangatin. Iya sih, ada yang semangat. Ada yang semangatin gua? Siapa? Laki-laki. Para viewers dan Waduh. followers aku, terima kasih banyak yang nyemangatin saya. Walaupun saya yang nyemangatin laki-laki semua, it's okay lah. I love you guys. Oke, dan last pick dari Aura untuk Fluffy sih. Apakah lapu-lapu? Menurut aku lapu-lapu sih. Wih, lapu-lapu oke banget Oke sih. banget ini Oke buat banget. Yuzong langsung- boleh juga. Yuzong ini bakal meng-cancel seorang Akai pergerakannya. Jadi ternyata Kara Lancelot. Berarti Fredrinnya mereka Fluffy. geser. Mereka manfaatkan Fan untuk bisa mengadu retribution karena untuk catch up di posisi apa namanya? Fredrin versus Akai berat mungkin ya. Jadi mereka coba andalkan ke arah Lancelot. Wah, ini draft yang luar biasa. Oke sih menurut aku. Kalau menurut aku ini oke draftnya. Oke. Kalau menurut Momocian gimana? Menurut aku memang sebenarnya Lancel juga kan dibawa untuk setidaknya ngimbangin farmingannya ya. Farming patternnya. Dan mungkin seperti yang Oji bilang. Akai dan Fredrin ini memang agak sedikit sulit bersaing untuk Fredrinnya ketika heavy spin dibuka oleh Akai. Retribution sangat mudah digunakan oleh seorang Super Ken. Jadi Lancelot yang akan diamankan oleh Fan di game kita yang kedua. Yes! Ini dia harapan terakhir Aura untuk hari ini membawa game yang ketiga. Mampukah mereka membawa game yang ketiga atau Bigetron dengan 2-0 Impel Arena mana tepuk tangannya? Langsung menuju ke arah lane atas. Oke, dengan high ground dari kedua belah tim di sini. Dan bahkan kalau aku ngerasa Super Ken dengan Akainya harusnya bakal lebih sering untuk bermain ke area objektif turtle. Sementara Fan kita sudah melihat juga dengan Lancelot yang dibawakan. Dan Godiva ini penting banget untuk dapetin momentum ya. Yes. Karena kita tahu Ki, Divine Judgment yang gak bisa di cancel tentunya akan menjadi kunci penting untuk Bigetron Alpha. Melihat adanya Moreno yang tidak cukup respect dengan adanya Purify, membuat Godiva harusnya bisa mengamankan posisi Moreno sih. Dan bahkan Godiva bisa meng-cancel Moreno, tapi di depan sana ada Godiva bersama dengan Vesagar mendapatkan satu buah retribution dari Ken. Ternyata nampaknya Super Ken membuat Fan gagal untuk mendapatkan Lethal Wadah. Dan dapat kalian semua para buciners yang jomblo, ya terima nasib untuk tidak bisa mengikuti kode promo MPL Date dengan diskon 20%, minimum pembelian 2 tiket, dan bahkan pembelian maksimal hanya 4 tiket. Belinya hanya di mana? Di Blibli. Blibli.com. Pintar. Iya dong. Tapi pergerakannya Fan udah mulai invasi ke area bawah nih. Dia muter ya. Dia muter. Dia Super Ken-nya bisa dibilang memilih untuk coba dapetin bottom lane dulu sih Momochi. Iya, lebih mengamankan untuk ke area orange buff-nya. Tapi harusnya Ki udah memberikan informasi di mana Fan tadi udah sempat mengambil satu buah jungle dari tim Bigetron Alpha. Dan dengan perbedaan bisa dibilang mungkin level dari Storizo dan juga Fluffy ini terlihat. Fluffy akan sedikit terlambat untuk dapetin level 4-nya. Namun gak masalah karena dari EXP lane-nya masih bisa ditinggal. Dan Saken, Moreno sama dari Vesagar sama-sama dikasih level 4 terlebih dahulu sebelum mereka team fight di arah Turtle. Tapi nampaknya Fan sudah berada standby on position dengan bermain dengan pacarnya Retribution. Di tangan adalah Super Ken. Fan terperangkap, tidak bisa diselamatkan. First blood di tangan seorang Ki. Di depan sana ada The World Manipulation yang dipegang oleh tim Aura Fire. Fluffy dapetin Super Ken. Super Ken ter-take down bersama dengan Godiva. 3 player yang ada di line of dan tenggelam di sungai kali ini. Iya. Tapi tetap
Posisi dari Cold berada di tangan Bigetron Alpha, walaupun aura sebenarnya udah lumayan pertukarannya oke loh. Kenapa? Dia dapetin super can-nya Momochan. Iya. Tapi Moreno standby on position. Tidak ada kesempatan untuk seorang Kabuki dan dikasih ke Saken. Dikasih poin kill-nya. Iya, dan bahkan dari Moreno-nya hanya mendapatkan assist karena dia tahu kalau Saken bisa dapetin 1 poin kill di awal tentunya akan menambah dari segi net worth-nya. Dan kita ngeliat platingan gold yang Set. juga sempat diambil oleh Saken, tapi Retribution masih cukup on point dari Super Ken. Lagi-lagi power of retribution ternyata dari sang robot ini mengerikan dan mungkin harus sudah diperhatikan karena Van adalah salah satu player yang punya retribution yang sangat tinggi juga. Dan itu terlihat di data loh tadi, ya kan? Iya. Cuma sekarang mungkin kurang maksimal, kurang bisa mendapatkan momentum untuk dari posisi Van. Kita tahu Lancelotnya agak cukup sulit bisa bertahan di dalam sana. Defense Judgment telah dikeluarkan, masih ada Godiva! Double stun yang sangat mahal, tapi Super Ken meng-cancel itu semua. Membuat Godiva terperangkap. Dan bahkan Godiva harus menjelajahi satu hutan untuk bisa pulang ke base-nya. Godiva cuma bisa melakukan buying time semaksimal yang mungkin yang bisa dia lakukan. Karena tidak bisa lagi selamat dari hantaman para robot. Iya, dan mau nggak mau dari Godiva harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Bigetron karena dia mau ke area bawah pun sudah ditahan sama seorang Sorizo. Sementara kita melihat di area atasnya cukup free dari Sakennya sendiri dengan keberadaan dari Kabuki yang sudah tepat sekali dan rotasi masih cukup terlihat agresif dari Bigetron. Sayang banget, stunnya berhasil menangkap seorang Vesager. Burung Fairy yang mematok Vesager berhenti di depan sana. Lalu suara Godiva yang terdeteksi tapi Retribution from Van berhasil menggagalkan perfect turtle untuk Bigetron Alpha. Mundur ke arah belakang, Godiva memberikan dirinya, udah the best thing yang bisa dia lakukan. Tapi Fluffy terperangkap Devon Judgment mencoba di all-in begitu saja. Press wardnya belum keluar, damage terus lagi dan bakat Super Ken. Sayang sekali gagal tertik dan Fluffy terperangkap di depan sana. Pasukan Aura Fire, untungnya mereka tidak kehilangan seorang Fluffy. Masih bisa mundur ke arah belakang, masih ada reward manipulation yang hanya bisa mempertahankan sedikit dan memaksa Soriza mengeluarkan flickernya. Meskipun begitu emblemnya silakan Momochan. Iya, dengan Fredrin di tangan Fluffy membawa ke arah Conclusive Blast tentunya memberikan sedikit damage ke arah seorang Fluffy di sini dan memaksimalkan adanya cooldown yang akan lebih sedikit memperpendek dari skill yang akan dimiliki oleh seorang Fredrin. Sementara Kabuki. Oke, Sorizo menjadi korban selanjutnya Kabuki. Lihat disuntik satu-satu, ditancepin peniti, membuat seorang Sorizo nggak bisa berdaya lagi. 1 poin kill yang sangat mahal melihat Kabuki yang dari tadi terseok-seok untuk mendapatkan level yang ke-7 dengan gold yang tidak terlalu jauh kalau menurut aku. Karena masih bisa diincar dengan adanya 2000 gold difference. Langsung coba ditahan. Ada 1 buah Hurricane Dance yang udah menjadi heavy spin sekarang namanya. Dan membuat 1 Moreno salah pergerakan. Itu pergerakan yang cukup sayang sekali karena Moreno harusnya bisa selamat. Telah diselamatkan oleh seorang Super Ken. Tapi dia malah memilih ke kanan, bertahan di dalam turret. Tapi bertahan di dalam turret itu bukan opsi nampaknya. Iya, karena mungkin dia ngeliat ya backup dari Bigetron Alpha ini sudah mulai datang. Namun ternyata memilih untuk mundur dari pemain-pemain Bigetron Alpha, tidak mau terlalu overcommit di area bawah. Dan dari talent prediction masih dengan 2 suara dari Oji dan juga dari seorang Eterna untuk Aura Fire. Alright, langsung menuju di arah bottom lane. Saken mencoba untuk mendorong, tapi Van nampaknya akan coba merebut turtle dari tangan Super Ken. Siapakah yang lebih unggul dari perebutan objektif kali ini? 2 versus 3, telah terlihat posisinya. Moreno is coming up. Godiva berada di rumput yang tidak diberitahukan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Godiva terdeteksi posisinya. Belum ada real world manipulation. Ada Spear of Mystery. Tapi Retribution! Diamankan Super Ken! Membalikkan kembali posisi yang sudah dipegang oleh tim Aura Fire. Pada Aura Fire yang berhasil mendapatkan setup terlebih dahulu. Tapi Ki masih menahan Devon Judgment. Terbelakang di depan sana. Berhasil memecahkan 1 batu terlebih dahulu sebelum tim fight selanjutnya. Objektif. Bahkan Godiva, flickernya digunakan. For what, Momochan? Mungkin lebih bermain aman aja kali, nggak mau ngambil resiko juga. Dan kali ini Kabuki udah mulai berasa sih dari damage-nya.
Karena terlihat ya tadi udah mulai ngepok juga ke arah Super Ken-nya harus sampai recall. Meskipun akhirnya berhasil untuk mendapatkan turret objektif di area mid untuk Bigetron Alpha. Kalau kita lihat Godiva nggak bisa menempel Kabuki, ini mungkin saatnya Vesager bisa bertempelan dengan Kabuki. Berjalan bersama dan itemnya silakan Momo Gomez. Tapi sebelum itu Momo Gomez, retribution lagi di tangan Super Ken Momo Gomez. Gila. Dan meskipun Van sempat mendapatkan satu retribution tapi ternyata lumayan sakit dari Kabuki karena Demon Hunter Sword di tangan seorang Kabuki. Ini tentunya siapapun tanker di area depan bakalan rontok terkena damage dari Demon Hunter Sword. Dan kita tahu basic attack yang akan ditambahkan dengan adanya item dari Corrosive Strike di tangan seorang Kabuki. Sementara kalau kita ngelihat dari posisi Saken, Corrosive Strike juga untuk mendapatkan basic damage dan namun lebih mengamankan ke arah basic attack, attack speed terlebih dahulu dari Golden Staff yang sudah dipegang oleh seorang Saken. Gila, Saken dari tadi free banget 2 game loh. Iya makanya. 2 game nih Saken ini kayak bermain sendiri dia nih. Bener-bener dia nggak dikasih pengawalan, dia tidak dijaga lah begitulah. Tapi seperti itu, Godiva tidak memiliki flicker lagi. Coba dapetin Saken, berhasil dihindari. Godiva seorang diri tak berdaya kali ini. Dan bahkan Saken tidak dibekam. Bekam mah, itu pengobatan ya. Dibekap. Iya dibekap maksudnya begitulah. Dan Fluffy sudah melihat pergerakan dari Ki bersama Super Ken, tapi Lord nih. Ini retribution akan menjadi kunci dari kedua jungler CG. Aku melihat aura ini sangat berbanding terbalik dengan aura yang berada di MPL Season 10. Aku nggak tahu kenapa. Ini aku sampai speechless melihat bagaimana aura sedang berada di posisi yang kurang cukup baik. Tapi kita lihat mereka sudah semaksimal mungkin. Dan bahkan dari Sorizo memaksa ke arah seorang Kabuki. All in menuju ke seorang Kabuki. Masih coba untuk bertahan tapi Moreno memaksakan Kabuki untuk ditumbangkan. Shutdown juga pun didapatkan oleh seorang Vesager. Pertarungan dipegang oleh seorang Aura Fire. Tapi ada Super Ken melakukan cepitan terhadap Godiva. Godiva ter-take down. Tidak ada Godiva, tidak ada garis depan. Super Ken masih memegang retribution bersama dengan seorang Van. Tapi teriset begitu saja. Dipancing mundur dan dipancing kembali untuk maju ke arah Lord yang terhormat. Ini benar-benar dia menggunakan meta PHP. Kita lihat siapakah yang akan terkena harapan yang kosong. Tapi nampaknya Van sedikit berbahaya kalau dia tahu Ki-nya masih punya defense chance. Momochan dekat digunakan. Ada Vesager yang bakal dikejar oleh Sorizo. Di sisi sebaliknya Ki mempertahankan posisi Super Ken agar Van tidak bisa melakukan defense judgment. Kabuki is back. Saken is back, Momochan. Iya, dari kedua God laner sudah bersiap tentunya untuk team fight yang mungkin bisa terjadi di area Lord kali ini. Namun terlihat ya dari Super Ken yang kembali dipok begitu banyak dari Aura Fire. Dan ternyata Godiva yang di all in. Godiva mereka nggak pilih. Mereka nggak pandang bulu. Mau tanker, EXP lane, apapun akan diterjang oleh seorang Ki. Di garis depan Fluffy mencoba untuk menangkap seorang Ki. Langsung ada satu point kill, reward manipulation atau takedown. Tidak ada Vesager, tidak ada high ground defensive. Kemungkinan tidak ada yang bisa menggawangi permainan tim fight dari Aura Fire dan harus direlakan di Lord kali ini di tangan pasukan Bigetron Alpha. Ya, Lord slain by Bigetron Alpha, by Samsung Galaxy A54. Dan bahkan kita ngelihat dari seorang Sorizo yang selalu nempelin ke arah Vesager. Jadi Vesager benar-benar nggak nyaman banget untuk ngebuka reward manipulation. Coverannya agak sedikit sulit dari Aura Fire. Karena mau nggak mau Godiva dia harus ngebuka map, dia harus ngebuka bushnya. Karena lagi-lagi Divine Judgment dari seorang Ki yang selalu bisa untuk mencuri satu pemain dari Aura Fire dan nggak bisa di-cancel itu justru menjadi kunci pemenang dari tim fightnya untuk Bigetron Alpha. Dan terlihat di sisi belakangnya itu dipotong terus sama seorang Sorizo. Jadi dia nggak perlu harus sampai numbangin sih Vesager ya. Betul Momochan. Dan lihat di mid-nya juga bakal dipaksa Momochan. Cuma perlu usir aja nih dari Sorizo. Dan tumbangnya Vesager itu karena Sakennya ngebantu tadi di area mid. Damage-nya terlalu tinggi ya, nggak bisa dibendung lagi ya. Iya, padahal posisinya udah kena shutdown kan tadi Saken. Iya, ya dapetin Vesager juga. Iya. Oke, dan buat kalian semua jangan lupa untuk dapetin kuota hingga 3 gigabit bonus dari dunia games setiap pembelian voucher dan item Mobile Legends pakai Telkomsel. Dari bottom lane, ada Sorizo langsung dive in ke depan sana. Van masih mencoba untuk mempertahankan, tapi lihatlah suara Super Ken berhasil menjepit. Penalty yang masih kurang mampu, tapi Van terperangkap di dalam satu buah tombak. Sorizo mencoba mendapatkan Van, nampaknya belum cukup.
Dan Sorizo tertinggal. Sorizo harus menjadi korban. Tapi Momochan, aku mau nanya. Satu base turret ditukar Sorizo. Is it worth it? Mas, menurut aku masih worth it. Karena Super Minion akan berjalan sekarang ke area bawahnya. Dan tadi sebenarnya agak terlalu overcommit juga dari pemain Big Hit Alpha. Karena posisinya turret base-nya tuh belum tumbang sama sekali. Dan Ki untungnya masih punya flicker. Jadi ketika Reworld Manipulation dibuka sama Facehugger, Ki-nya nggak sempat terjebak di dalam Reworld Manipulation. Itu akan jadi lebih mahal kalau misalnya Big Hit Alpha mereka kehilangan Ki dan juga Sorizo. Jadi nggak cuan. Iya, jadi nggak cuan ya. Sebenarnya dari item in-game by Dunia Games nih Ji. Yes. Kita ngeliat Saken lagi-lagi free banget untuk di game yang kedua. Dengan posisi yang kita tahu dari Melissa-nya Kabuki ini bisa ngepok dari arah yang cukup jauh ya dengan Muddles-nya. Bisa ngejar juga ya dari goldnya. Iya, karena tadi sempat juga dipok dari Ki, dari Super Ken. Sehingga ngebuat pemain dari Big Hit Alpha mereka nggak bisa nyelamatin Sorizo yang udah terlalu overcommit masuk sampai ke area turret base-nya. Dan Saken untungnya masih dapetin positioning yang begitu bagus. Jadi tentunya Aura Fire mereka nggak bisa asal sembarangan ngeculik ke arah Saken. Kecuali di sini Fluffy dia pakai flicker untuk masuk, pressure ward bisa dapat ke arah Saken. Tapi kita tahu Godiva pun masih punya kesempatan untuk dapetin momentum. Kecuali Godiva ke pick off duluan dengan adanya satu body adjustment dari Ki. Oke, berarti balik lagi. Kalau misalnya Ki gak pandang bulu untuk tumbangin Iya. siapapun. Berarti dari Aura Fire kemungkinan chance ke arah backline susah ya. Karena sebenarnya kesempatannya dari Aura Fire untuk balikin keadaan belum tentu di Kabuki. Bisa aja dari Godiva yang dapetin Tyrant Revet sama Tyrant Rage-nya. Oke, jadi bisa dibilang Kabuki jangan sampai terdeteksi. Gimana caranya dia harus preheat dari belakang. Tapi lihat, belum ada defense adjustment udah dikeluarkan begitu saja. All in menuju ke Facehugger, still survive. Godiva terperangkap. Reworld Manipulation, mencoba mendapatkan Facehugger. Gagal didapatkan, tapi Kabuki membalikkan keadaan dengan double kill. Kabuki berhasil memukul mundur para pasukan dari Big Hit Nava. Kabuki damage terlalu sakit, tidak bisa dibunuh kembali. Dan bahkan Sorizo nggak bisa sama sekali menangkap Kabuki. Di sisi sebaliknya, Van bebas banget kali ini mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang dia miliki. Dan Fluffy is coming. Mencoba untuk melakukan satu buah coverisasi terhadap seorang Van dan Kabuki. Mendapatkan space untuk Lord kali ini Momochan. Yes. Gak apa-apa. Sayang sekali. It's okay, setidaknya Aura Fire mereka masih bisa untuk mendapatkan load lane by Samsung Galaxy A34 dan juga A54. Tapi lihat, dengan kematian Facehugger karena Lot, membuat para pasukan dari Aura Fire, lihat rosternya pada ketawa semua. Maksudnya itu bisa jadi ini loh, mental boosting gak sih? Iya. Kejadian-kejadian lucu yang mungkin, oh iya dari kita stres banget di pressure sama Bigetron sampai berapa ribu tadi. Reset lagi ya. Reset lagi. Dan bahkan sekarang udah kekejar networknya dengan hanya satu buah triple kill yang didapatkan sama seorang Kabuki. Tapi Fluffy gak boleh ter-takedown, dia badan. Kalau gak ada dia, dari Godiva ini untuk mengeker ke belakang itu sulit sekali. Iya. Sulit. Dan Karena nggak ngasih space gitu loh. Para pasukan Aura Fire lainnya nggak ngasih space. iya, dan kalau kita ngelihat mungkin dari tim fight terakhir di area Lordnya, Ki-nya flickernya udah kelihatan duluan, tapi masalahnya dia nggak tahu dia di bus itu ada berapa orang yang nunggu. Dan Ki udah mulai bisa respect sih, cari di mana Iya. seorang Melissa. Dapetin info dulu sih Yes, kayaknya. Kabuki di mana itu dimakan. Kalau nggak ada Kabuki itu akan berat. Tapi Super Ken di depan sana masih coba diselamatkan. Langsung Super Ken versus everybody. Kabuki terdeteksi posisinya. Lot bergerak di arah bottom lane, dipegang oleh Aura Fire dari pasukan Bigetron Alpha. Kali ini mereka agak sedikit mulai mengendorkan offensive gameplay mereka, Momochan. Iya, karena meskipun dari Bigetron tahu posisi dari Kabuki, tapi nggak gampang untuk nyari Kabuki karena masih ada dua wave. Godiva mencoba untuk melakukan diving, tapi lihat Super Ken, take down, berhasil diamankan. Reworld Manipulation di depan sana, masih ada Moreno. Moreno mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Satu buah pencil telah didapatkan, Van masih selamat. Sorizo versus everybody. Dengan adanya 2 point kill yang sangat mahal dari Aura Fire, berhasil memukul mundur pasukan dari Bigetron Alpha dan di arah bottom lane akan jadi best untuk tim dari Aura Fire. Lihat udah mulai dirontokin, Van tidak bisa didapatkan. KYY gak bisa meng-all-in seorang Kabuki karena belum ada informasi dari Moreno. Tapi seorang Van Earthling, Fluffy yang terperangkap, tidak pecah immortalnya dan Fluffy still survive, Momochan. Oke, tapi kehilangan dengan adanya gerobak yang sudah mulai masuk dari Aura Fire ini masih bisa ditahan. Bigetron Alpha mereka lumayan di pressure habis-habisan oleh Aura Fire. Oke, bukan di pressure lagi. Mereka mencoba dilobangkan di tengahnya. Dibolongkan Momochan.
didapatkan best turret dan gold earn yang didapatkan dari satu Lord di menit ke-12. 5.000 gold langsung swing jadi 2.100. Iya, dan bahkan sekarang dipegang oleh Aura Fire. Kabuki yang sudah mulai menjadi mara bahaya untuk pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Sekarang udah harus mikirin gimana caranya Kabukinya ini bisa diculik terlebih dahulu. Karena berkali-kali, 2 kali teamfight yang dibuka sama Aura Fire, ini Saken akan jadi target pertama yang tumbang. Dan kalau sampai Sakennya tumbang, Aura Fire mereka bisa untuk mengamankan game kedua kali ini. Iya benar, aku setuju banget. Dengan adanya Saken berada di ujung tombak ini, Saken harus stand by on position sih. Dan bahkan satu hal yang harus diperhatikan Momochan adalah Sorizo. Mau tidak mau harus ngorbanin jiwa dan raganya menuju ke arah seorang Kabuki. Iya, dia harus benar-benar berani untuk ngincer ke arah Kabukinya. Meskipun go away masih dimiliki oleh Kabuki ya. Ya, jadi secara nggak langsung Kabuki akan coba mundur. Kabuki akan coba pasang go away-nya. Tapi lihat setup yang dilakukan oleh Aura Fire sangat bagus. Mereka bahkan membuat super can, terpoking sedikit demi sedikit. Fluffy ini bukan menjadi jawaban kalau Sorizo mau head to head sama dia. Fluffy cuma distraction aja. Fluffy cuma menjadi badan dari Aura Fire. Kalau Sorizo terpancing ke arah Fluffy, Kabuki sudah bisa dipastikan bebas dan Kabuki terdeteksi posisinya, Momochan. Iya, dicek informasinya dengan adanya distraction dari seorang Saken di sini. Dan apakah akan bisa menculik satu pemain? Oke, Godiva menuju ke seorang Ki. Oli, tapi Godiva terpaksa tertangkap dengan David Dustman. Hilang begitu saja, flicker telah digunakan. Van berada di garis depan dan Red Revolution tidak didapatkan oleh kedua siapapun. Dan Van terperangkap, immortality-nya pecah. Super Ken masih mau lebih. Van memilih mundur ke arah belakang, reward manipulation mendapatkan Ki. Nampaknya sedikit lagi. Almost is never enough. Ki dan juga Van yang masih bisa bertahan dan untung. Lagi-lagi flicker dari seorang Ki yang disimpan di momen yang begitu penting. Karena reward manipulation dari Facehugger ini masih on point banget. Dan tidak ada retribution yang berhasil mendapatkan Lord yang sangat penting ini. Karena diamankan oleh Ki ya. Iya. Satu buah ring of order-nya dan bahkan kita ngelihat juga Moreno udah jadi ke arah satu buah Winter Truncheon. Oke, Moreno mungkin dia akan berada di arah belakang sekali. Dia akan coba mempertahankan dirinya dari seorang Van atau Facehugger sekalipun. Lord kali ini sudah perkasa Momochan menuju ke arah mid. Saken bebas untuk memberikan sebuah tombak menuju ke arah base turret yang dimiliki dari Aura Fire. Tapi Kabuki, lihat betapa respect-nya damage yang harus diperhatikan oleh Sorizo. Tapi Van, dengan ada satu buah gocekan, ting-ting, bukan permain ting-ting, bukan Biscuit. Ada Feather Stack, more offensive, menuju ke arah mid lane. Lord diselesaikan dengan cukup cepat, tapi Fluffy gagal mendapatkan Saken. Wind of Nature bahkan telah dibuka. Fluffy ter-takedown, Kabuki nggak ada yang bisa membendung. Super Ken hilang. Satu ditukar satu dengan adanya 2 base turret. Keuntungan kali ini masih di tangan Aura Fire karena mereka pertama berhasil mempertahankan base turret di arah top lane. Dan mereka mampu membalikan keadaan Momochan. Dan tadi Kabuki sebenarnya hampir aja bisa dijepit dengan satu buah heavy spin. Namun damage dari Facehugger juga terlalu sakit untuk seorang Super Ken. Jadi mau nggak mau Super Ken-nya harus mundur dan menjadi korban pertukaran atas seorang Fluffy. Itu Moreno tadi uji nyali tuh. Kalau dia terdeteksi, wah kelar tuh Momochan, silakan. Iya, dan sementara kalau kita ngeliat di instant replay base Samsung Galaxy A34 di sini, lihat udah sempet ketahan sebenarnya sama Super Ken, tapi immortality-nya pecah karena damage dari pemain-pemain Aura sudah mulai berasa di menit ke-21. Late game lagi-lagi akan menjadi insurance untuk Aura Fire. Ya sekarang ini bisa jadi game siapa aja. Untuk dari item in-game-nya, semua tinggal ngelihat siapa yang punya immortality sekarang. Sekarang bisa aku bilang sih item udah tidak terlalu berpengaruh signifikan ya. Karena lihat dari segi goldnya ada Godiva. All in terhadap seorang Sorizo. Sorizo masih bisa selamat. Feather Stack mencoba dibantu oleh seorang Moreno. Memukul mundur sang naga yang dari tadi berkeliaran. Informasi berarti udah 2 ya. Tidak ada Tyrant Rage dan tidak ada 2 utility dari Bigetron Alpha. Sama-sama harus reset. Karena bentar lagi bakal ada Lord yang selanjutnya, Momochan. Karena siapapun yang tumbang di menit segini tentunya kita udah ngelihat Super Ken yang tumbang di menit ke-30-an. Detik yang ke-30-an, jadi revive-nya akan semakin lama. Dan siapapun yang tumbang terlebih dahulu sebelum Lordnya, apalagi kedua jungler ya, ini diamankan. Ini tentunya akan menjadi kerugian yang begitu besar dan bahkan 61% sekarang. Kesempatan dari Aura Fire untuk memenangkan game kedua kali ini karena posisi dari Kabuki yang sudah 2 kali keculik dari awal.
nih di menit ke-22 belum keculik lagi nih. Oke, stand by on position. Melihat tidak adanya immortality dari seorang Kabuki, ini mungkin harus bisa diperhatikan oleh pasukan dari Aura Fire. Dan di sisi sebaliknya, Saken juga tidak memiliki immortality. Dan Sorizo, kalau dia tidak bisa mengamankan winning condition dengan mengorbankan badan jiwa dan raganya untuk seorang Kabuki, mungkin Bigetron Alpha bisa dibalikan kembali keadaan kali ini, Momochan. Ya, sekarang Godiva yang mungkin awalnya gampang keculik ya dari Bigetron Alpha, sekarang dia akan sedikit sulit untuk ditumbangkan karena punya immortality di tangan seorang Godiva. Yang berbeda Super Ken ini nggak punya immortal. Sama, si Fan juga. Fan juga. Iya, Fan juga. Jadi sama-sama tidak ada immortality. Purple buff coba didapatkan terlebih dahulu oleh seorang Fan. Dan dari segi itemnya juga kita lihat mungkin Fan ini bisa menahan sedikit damage. Sedikit ya aku bilang. Sedikit. Kenapa aku bilang sedikit? Karena dia tidak ada Queen Swing. Dengan di sisi seberang mereka udah ada Skygarden Helmet. Mereka juga bentar lagi akan ada immortality dari seorang Super Ken. Masih menunggu begitu saja. Sorizo mendeteksi di arah belakang Momochan. Dan ada informasi telah diberikan, tidak ada Fluffy di depan sana. Di luar marketplace telah dibuka. Fan akan mencoba ditunggangi begitu saja. Tapi lihat di sini. Aura Fire mereka harus struggle untuk melakukan defense di arah top lane. Iya, ini kuncinya dari Bigetron Alpha adalah mereka coba untuk clear di area mid dan mungkin di area atas juga. Jadi kasih distraction terlebih dahulu untuk Aura Fire sementara. Aura yang sekarang udah memegang real time win probability yang lebih tinggi dibandingkan Bigetron Alpha. Wow. Mereka tinggal manfaatin momentum dari Godiva aja. Kasih space yang cukup banyak ke arah Kabuki. Karena Kabuki udah mulai kelihatan nempel nih. Wow, Kabuki menunjukkan batang hidungnya. Ini bukan hal yang baik karena Kabuki udah terdeteksi di posisinya. Walaupun dia berhasil nge-poking Super Ken, tapi Kabuki harus hilang lagi dari map. Dan itu seperti Saken. Tidak ada yang tahu di mana Saken berada. Dua gold lane-nya jangan sampai terdeteksi sama-sama bisa di all in. Dan ini cukup berbahaya untuk kedua belah pihak. Dan Lord kali ini masih coba didapatkan. Sorizo memberikan badan dan jiwa raganya terperangkap di depan sana. Tim fight-nya dipancing oleh para pasukan dari Aura Fire bahkan membuat seorang Godiva hilang immortality-nya. Fan mencoba mendapatkan Moreno tapi Moreno still survive. Lihat para pasukan Bigetron Alpha. Mereka menyelamatkan Moreno. Satu tim fight yang coba dipancing Aura dan gagal. Lihat ketegangan kali ini, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Kesempatan yang begitu besar masih dipegang oleh Aura Fire di menit yang ke-25 kali ini. Dan Super Ken sekarang udah balik lagi immortality-nya. Yes, ketegangan. Dua kubu Bigetron dan juga Aura Fame sama-sama dia menunggu. Lord ini didapatkan oleh siapa? Dan bahkan satu buff ada strike, Kabuki akan menjadi pilihan utama. Udah dash ke arah belakang. Pasukan dari tim Aura Fire mereka sadar no Venom Strike. Ini tim fight yang baik untuk mereka. Karena tidak ada lagi damage instan. Tapi KYY fokus ke arah seorang Kabuki. Tidak berhasil. Vesager terdeteksi. Informasi telah diberikan. Menuju langsung tim fight. Go away dan bahkan retribution akan di tangan siapa kita lihat. Super Ken berhasil mendapatkan satu buah retribution dan shutdown. Hilang Kabuki. No Kabuki, no party. Ini Pancana. Dapetin dua player. Mendapatkan Lord. Walaupun ditukar dengan Super Ken. Itu gak adil, Momochan. Di cancel recall-nya. Oke, recall-nya di cancel. Fokus menuju ke arah base. Gak peduli apapun yang terjadi. Langsung ada Sorizo di garis depan. Moreno mencoba untuk mempertahankan para pasukan dari Bigetron Alpha dengan Federal Strike. Tapi lihat belum bisa. Langsung all in, belum bisa Momochan. Wah, itu padahal hampir dari Fan bisa untuk mendapatkan retribution. Namun ternyata Super Ken masih terlihat kuat. Oke, langsung ada Federal Strike. Vesager Sakaratul Maut. Tapi Godivanya langsung hilang dilanyap oleh seorang Saken. Fan gak bisa bertahan dan bahkan Bigetron Alpha menenggelamkan sang naga ke dasar klasemen. Mencoba mematahkan harapan mereka untuk bisa masuk ke playoff hari ini. Tapi mereka gagal dari Aura mendapatkan kemenangan. Masih ada 2 hari lagi. Kalau 2 hari besok dan lusa mereka gagal, harusnya perhitungan poin mereka tidak bisa masuk ke arah playoff. Oh no, ini bakal menjadi mimpi yang Aura. Mimpi Apakah- buruk Aura. Aku nggak bisa bilang mimpi buruk sih. Ini Ji. mimpi buruk mereka. Karena mereka masih ada 2 kesempatan, tapi kecil banget. Tapi ini salah satu obstacle yang harus mereka injak. Karena kalau nggak ada ini, besok mereka harus lebih keras lagi dan lusa. Iya. Jadi Wow. mereka udah kasarnya secara tidak langsung. Mereka punya 3 nyawa terakhir sekarang Momochan. Iya. Udah 1 hilang, 2 tersisa. Apa itu bukan mimpi buruk?
Mimpi yang masih ditahan tentunya untuk menuju ke babak playoff dari Aura Fire. Bigetron mereka mematahkan mimpi itu di hari pertama minggu yang kelima dengan skor 2-0 penuh tanpa balas. Meskipun Aura Fire mereka udah berusaha semaksimal mungkin untuk balikin momentumnya. Tapi lagi-lagi dengan retry yang begitu baik dari Super Ken, teamfight dipaksakan dari Kabuki tumbang. Tentunya kesempatan dari Aura semakin padam apinya. Aku nggak lihat sih tadi pas Super Ken dapat pas Saken dapetin siapa? Kabuki. Aku nggak lihat. Aku nggak sempat lihat tadi. Itu kecicil soalnya Kabukinya udah keburu join teamfight di Kena depan. piercing. Iya. Dia kena piercing. Enggak, dia maju, posisinya si Kabuki ini maju. Mau coba untuk ngecicil. Karena Moreno lagi dikejar sama Van. Soalnya aku team fight yang satunya lagi yang aku lihat tadi. Iya. Wow, tapi sangat disayangkan namun Bigetron Alpha kembali menguat di leg yang kedua dan memperkecil kesempatan Aura untuk menuju ke babak